Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, ini enaknya dikasih musik apa tidak, teman-teman ya? Kalau dikasih musik, nanti suara saya nggak terdengar jelas ya. Tanpa musik aja lah ya. Ada salah satu rekan minta dijelaskan tentang sequence power AMD. Sequence power AMD ya, bahasa keren itu ya. Ya, bahasa sederhananya itu urutan ya, besar power supply, taruhlah gitulah, besar tegangan gitu ya, atau pengaturan tegangan, khususnya mainboard yang pakai AMD. Agar lebih mudah kita gunakan saja program board viewer, dan kita membutuhkan file board view-nya. Program board viewer, nah kita juga membutuhkan file board view dari mainboard ya, yang termasuk A4 ya, AM4 ya. Ini saya cari yang termasuk AM4. Ini oke, kita klik, kita buka. Sebab kalau memakai diagram itu malah lebih sulit itu menurut saya ya. Kita lewat board view-nya saja lebih enak. Nanti setelah board view baru jelasnya lihat di diagram skematik. Jadi board view-nya aja yang lebih enak dulu ya. Itu teman-teman ya. Ini khusus pemula ya. Khusus pemula yang sudah mahir-mahir ya, ini tidak bermanfaat untuk kalian. Ini khusus teknisi pemula. Baik. Yang pertama ini langsung dari atas ke bawah apa dari bawah ke atas ya. Itu ya. Udah dari bawah aja, dari 24 pin ya. Kalau dari bawah banyak kemiripannya itu teman-teman ya, dengan yang menggunakan Intel ya. Ini chipset AMD, ini prosesor AMD. Nah, kalau dari bawah itu tidak jauh berbeda dengan Mobu Intel ya. Oke, kita langsung menuju, ini langsung ya, langsung yang berkenaan dengan chipset ini ya, langsung chipset ya. Oke, langsung chipset. Kita klik chipset. Nah, sini langsung klik saja chipset teman-teman ya. Ini sini. Nah, kemudian bagian sini kita geser. Ini cara yang termudah saja. Di sini ada 3 volt dual PM. Nah, di sini teman-teman, ini kebutuhan chipset yang pertama 3 volt dual PM. Nah, kan sudah kita klik, maka timbullah warna kuning-kuning. Kita besarkan. Jadi kebutuhan chipset yang pertama 3 volt dual. Ini ya, teman-teman ya. Di sini ada satu MOSFET. Ini teman-teman, ada satu MOSFET. Nah, ini ada nggak infonya ini? Kalau nggak ada infonya, berarti dia opsional. Ada infonya tidak di sini, kita klik. Ini ada gambarnya, tetapi di info tidak ada. Di info ini teman-teman ya.
Yang muncul ini nah teman-teman, saya tunjuk. Nah, muncul di sini bukan yang di sini. Ini kan saya tunjuk ya. Nah, ternyata di info tidak ada. Dua MOSFET ini ternyata di info tidak ada. Berarti opsional. Kalau opsional kita lihat di sini resistor 0 ohm ini atau varied bit. Nah, kita klik aja di sini. Jadi regulator ini MOSFET ini tidak dipakai ternyata. Dia langsung diteruskan dengan resistor 0 ohm. Menuju mana? Kita telusuri lagi. Oh, menuju sini. Tuh ya. Menuju sini. Kita cari lagi yang lainnya. Ternyata 3 volt dual kebutuhan PCH langsung diambil dari 3 volt 14 pin. Nah, ini teman-teman. Jadi tidak melalui MOSFET manapun. Ini ternyata bukan melalui ini ya. Tuh. Regulator ini juga tidak terpakai. Nah, udah. Oke, kembali ke sini. Kita klik lagi. Jadi ketemu ya 3 volt ya PCH-nya. Kita kembali ke PCH lagi. Jadi 3 volt langsung diambil dari 24 pin. 3 volt dual. Nah, ada lagi di sini 1,05 volt SP. Kita klik. Oke. 1,05 SP. Nah, didapat dari mana? Ini teman-teman, yang warna kuning-kuning ini masuk ke regulator ini, LDO regulator. LDO regulator mereknya ini. Oke teman-teman ya. Jadi kebutuhan yang kedua 1,05 volt diambil dari regulator LDO ini. Tuh. Nah, inputnya dari mana inputnya? Ya, inputnya dari 3 volt SP ATX. Ini inputnya. Apa benar? Kita kecilkan lagi. 3 volt SP ATX. Nah, dari sini. Jadi ini sebelum 3 volt SP ATX ini artinya sebelum dihidupkan ini sudah ada tegangan. 3 volt SP ATX ini inputnya biasanya dari 5 volt. Nah, 5 volt SP ATX. Nah, ini teman-teman. Ini inputnya 5 volt SP ATX. Ini juga langsung dari 24 pin ini. Itu teman-teman ya. Oke. Kebutuhan PCH yang kedua sudah. Sekarang kita cari yang ketiga. 3 volt dual, 1,05 volt. Kemudian 3 volt SP. Ini teman-teman 3 volt SP. Ya, yang lainnya nggak ada lagi kayaknya. Oh, masih nanti dulu. 3 volt SP. Mana tadi? 3 volt SP PM. 3 volt SP PM lain dengan 3 volt SP ini ATX lain ya teman-teman ya. Nah, ini inputnya dari mana ya, kita telusuri saja. Oke, inputnya dari mana kita telusuri.
PM ini biasanya arusnya kecil ini teman-teman. Biasanya arusnya kecil. Sehingga melewati resistor. Ya benar, berarti inputnya dari sini teman-teman. Dari resistor ini. Nah ini dari sini teman-teman ya. 3 volt SPPM, ini juga pengatur USB OC, over current, USB over current. Oke, sudah ketemu ya. Itu tegangan yang ketiga. 3 volt dual 1,05 volt. 3 volt SP, 3 volt SPPM. 3 volt dual BM, saya ulangi ya, kemudian 1,05 SPPM, nah, kemudian 3 volt SPPM, kemudian satu lagi biasanya, ini sudah, ya benar, 2,5 volt PM, ini teman-teman, klik dari mana sumbernya ya, kita kecilkan lagi. Inputnya dari mana ini kita cari ya. Dia didapat dari mana? Dari IC ini teman-teman. Nah IC ini LDO regulator ini. Ini teman-teman ya, sudah kita klik ya. Kita klik. Nah, maka muncul di sini. Oh, salah, ini ground ini. Kita klik di sini, jangan sampai kena ground. Nah, ini LDO regulator UP 0132 QDDA, ini IC-nya. 2,5 volt dual PM. Kita cari inputnya ya, teman-teman ya. Kita cari inputnya dari mana? Oh, ternyata dari 3 volt dual PM. 3 volt dual PM dari sini tadi teman-teman. Nah, dari sini tadi. Oke ya teman-teman ya. Jadi kebutuhan PCH AM4 itu ternyata banyak tegangannya. 3 volt dual PM, 2,5 volt dual PM, 1,05 dual PM, 3 volt SPPM. Oke. Sekarang yang ke prosesor. Yang ke prosesor AM4. Kita klik saja soket prosesornya. Di sini muncul teman-teman, di sini muncul. Banyak sekali kan pinnya. Gitu ya. Oke. Nah, yang mana saja tekan power yang dibutuhkan. Di sini ada istilah dari awal aja ya teman-teman ya. Kalau ground jelas ya. Ada istilah figur. Nah, sama dengan intro ya teman-teman. Kebutuhan prosesor AM4 yang jelas AMD ya. Figur. Nah, tidak asing lah bagi kita nih, figur ini dari mana.
Ini adalah kuil-kuil fase Vekor. Nah, dihasilkan oleh MOSFET penguatnya. Nah, MOSFET penguat ini inputnya dari IC VRM. Oke, teman-teman ya. Ini. Oke, pertama Vekor ya. Kedua PDDQ. Nah, ini teman-teman PDDQ. PDDQ dari mana asalnya? Dari RAM. Dari tegangan utama RAM 1,2 volt. Ini PDDQ. Jadi dia juga menyuplai RAM, juga menyuplai prosesor bagian PDDQ, pin bagian PDDQ. Sudah dua ya teman-teman ya, Vekor, PDDQ. Kemudian kita cari lagi. Ya, kita cari lagi. Oke, masih ada ini, masih ada yang PDDBSP. Nah, ini teman, PDDBSP. Nah, ini PDDBSP 2 titik ya. Nah, ini dari mana didapatkan tegangan ini? Nah, kita cari saja inputnya. Ya, kita cari saja, kita kecilkan. Kita kecilkan agar jelas dari mana inputnya. Nah, dari sini teman-teman, yang kuning ini ya. Sekarang sudah ketemu, baru kita besarkan. Dari sini tadi ya. PDDBSP. Ini. Nah, besarnya 1,8 volt SP. Inputnya dari 1,8 volt SP juga. Ini inputnya teman-teman. Oke ya. Itu yang ketiga. Yang keempat ya teman-teman. Kita cari ya. Memang harus sabar teman-teman. Mungkin video ini nanti panjang ya. Panjang teman-teman. DD 1,8 volt SP. PDD 1,8 volt SP. PDD ya. PDD berarti tegangan yang sudah section kedua ya, sudah mengalami pengurangan kita besarkan. PDD 1,8 volt SP. Nah, benar dari sini. Ini nah, kecilkan lagi, belum ketemu nih inputnya dari mana. Kalau nggak ketemu inputnya berarti opsional. Di sini ada gambar seperti resistor, lihat teman-teman, ini saya tunjuk, tetapi dia tidak ada info, berarti opsional. Opsional berarti tidak dipakai pada soket AM4 untuk PDD 1,8 volt SP ya. PDD PSP sudah, yang 1,8 volt tadi, yang ini ya. Sekarang PDD SOC S5. PDD SOC S5.
Ini ya, dari mana ini teman-teman ya, kita cari ya. Ini sangat kecil nih tegangannya. S5. S5 itu biasanya bisa diopsionalkan. Karena S5 itu ada hubungannya dengan ini teman-teman ya. Dengan pengecas baterai itu pengecas baterai untuk HP itu ternyata di sini juga opsional, tidak digunakan. Nanti PDD 1,8 volt SP tidak digunakan, PDD SOC S5 tidak digunakan ya. Kemudian PDD 3 volt SP. Nah, ini jelas teman-teman sudah tahu lah namanya SP ya. Ini digunakan apa tidak? Kita cek di sini. Kita cek di sini digunakan apa tidak. Harus sabar. Ternyata juga opsional. Nah, ini infonya tidak ada. Kadang 1,8 volt. 1,8 volt. Biasanya ada hubungannya dengan tegangan ke BIOS. Karena BIOS AM4 ini pakai BIOS tegangan 1,8 volt teman-teman ya. Ingat-ingat ya. Tidak 3 volt. Nah, ini inputnya dari mana? Kita bisa besarkan. Coba kita besarkan di sini. Ya. Ya. Biasanya dia melalui MOSFET. Nah, kita ambil enaknya aja teman-teman ya. Yang jelas 1,8 volt ini sumbernya sama dengan sumber IC BIOS. Oke ya, biar cepat videonya ya. Oke, kembali ke soket. 1,8 volt. Nah, input MOSFET ini juga dari VRM, IC VRM. Dari IC PWM VRM. Jadi, IC PWM VRM ini mengendalikan tegangan vektor dan tegangan VDD SOC. Tuh. Kita cari lagi. Apakah cukup itu saja? Atau ada yang lainnya? Ternyata sudah tidak ada teman-teman. Jadi tegangan yang dibutuhkan oleh prosesor AMD khususnya soket AM4 itu ada 4 ya teman-teman ya. Karena yang lainnya tadi opsional. Yang pertama adalah vektor inputnya dari IC PWM VRM. Kemudian yang kedua adalah VDD SOC, inputnya juga dari MOSFET dikendalikan oleh PWM VRM ya. Kemudian yang kedua VDD PSP 1,8 volt.
Yang ketiga 1,8 volt yang sumbernya sama dengan IC BIOS ya, memori IC BIOS. Kemudian yang keempat VDDQ atau tegangan dari RAM VDDQ. Nah, dari penguat tegangan RAM ya, atau tegangan RAM utama kan 1,2 volt, itu namanya VDDQ dalam istilah MUBU ini. Itu ternyata juga menyuplai VDDQ ini juga menyuplai prosesor yang menggunakan soket AMA 4 AM4 teman-teman ya. Oke, jadi ada 4 kebutuhan voltase atau orang sering nyebut power supply ya. Ngomong enaknya begitu ya, ada 4 power supply ya, 4 supply utama ya untuk prosesor AMD yang menggunakan soket AM4. Demikian teman-teman, videonya panjang sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian rekan-rekan pemula yang baru belajar MUBU AMD ya, MUBU motherboard yang menggunakan chipset dan prosesor AMD khususnya AM4. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.